Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu kalau kami ada di ujung akhir tahun 2022. Kami bisa ada di tempat ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan berkumpul bersama keluarga kami. Itu semata-mata karena kasih kebaikan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan damai sejahtera, di mana damai Natal ini boleh tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami tahu Engkau lahir di dunia, bahkan sampai mati Engkau berkorban buat kami, itu berarti tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Justru lewat tantangan demi tantangan, itu bukan menghancurkan hidup kami, tapi kami berjalan melihat kebaikan. Bagaimana kuasa Tuhan yang sempurna itu membawa kami melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau dengar pesan firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Wah, hari ini ibu-ibunya cetar semuanya ya. Dari kemarin Surabaya, Jakarta, Bali saya lihat wow, apalagi saya ketemu jemaat yang lama-lama. Dulu pertama kali Victory berdiri ya, ibu-ibu itu mukanya panjang-panjang. Stres, kayak kuda Nil. Mukanya galak mau cokot orang, luka penuh kepahitan. Tapi saya melihat beberapa kota jemaat yang lama-lama kalau saya sapa saya, Shalom Bu Eli, ini siapa ya? Aduh bulu matanya sudah cetar, membahana. Saya melihat perubahan ibu-ibu luar biasa. Walaupun mereka hidup masih ada dalam badai, tapi badai yang di luar itu tidak bisa mengubah hidupnya untuk terus berjalan bersama Tuhan. Amin, amin. Ya, saya akan panggil dua orang ya. Kalau saudara lihat kesaksian, yuk 3 orang boleh sama maju. Kita lihat bahwa ini wanita-wanita yang saya ketemukan ya. Saya berjumpa mereka itu pada waktu di titik semua titik nadir ya. Kita melihat bagaimana kesaksian tadi Bu Lia sudah kesaksian ya. Bagaimana Bu Santi juga, dia akan menceritakan bagaimana di titik nadir hari ini dia sudah melihat kuasa Tuhan yang bekerja, walaupun rasanya tidak mungkin ya. Boleh cerita singkat, tidak apa-apa ya, singkat aja Bu Santi. Ya, bagaimana hidupnya sekilas aja supaya saudara lihat, saudara tidak merasa Bu Eli gimana hidup saya. Tapi percayalah akan lahir wanita-wanita yang berkemenangan dari Victory. Amin. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena gini, wanita itu kalau kuat, cirinya satu orang penolong selamat jadi tiang, pasti seisi rumah selamat. Makanya banyak hal yang iblis akan hancurkan dari wanita. Ketika istri lemah, pasti rumah tangga hancur. Yuk bisa cerita singkat aja. Shalom semua, nama saya Santi, saya dari Jakarta. Pada kesempatan ini saya mau menceritakan kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya. Saya juga sama. Proses saya sama seperti yang tadi teman saya sampaikan. Saya juga diproses rumah tangga selama 3 tahun. Itu benar-benar selama setahun pertama itu saya rasanya benar-benar di titik bawah terendah saya sebagai manusia. Rasanya saya nggak punya harapan lagi. Tapi setelah di tahun 2020, itu terjadi 2019. Setelah di tahun 2020 September, bulan September tepatnya saya bertemu YouTube-nya Bu Eli. Nah di situ saya belajar bagaimana saya bersikap sebagai istri yang mempraktekkan buta, bisu, tuli. Di situ saya baru mengerti kita sebagai istri ternyata punya andil juga di dalam prosesnya perselingkuhan suami. Jadi di situ saya terus belajar menerapkan itu di dalam kehidupan rumah tangga saya sampai saya menguatkan anak-anak yang tadinya juga punya kepahitan sama papanya. Akhirnya kita bersama-sama, saya punya anak 5.
Saya di situ bergandengan tangan sama anak-anak mendoakan papanya, memberikan support moral. Jadi sampai saat ini puji Tuhan rumah tangga saya sudah dipulihkan. Anak-anak saya juga nggak punya kepahitan lagi sama papanya. Kami semua sama-sama bergandengan tangan menguatkan papanya untuk semakin hari semakin lebih dekat sama Tuhan. Demikian kesaksian saya. Semoga menjadi berkat buat ibu-ibu semua di sini. Ya, kalau saya bertemu Bu Chunling ini, namanya Bu Chunling dari Jakarta ya. Mungkin saya akan bantu dia karena dia bilang dari tadi saya nggak percaya diri bisa ngomong ya. Saya ketemu dia dalam keadaan, boleh ya Bu Chunling cerita? Depresi berat, 21 tahun mengkonsumsi obat penenang ya. Jadi pas saya ketemu Bu Chunling ini dalam keadaan mondar-mandir ya. Saya di mall hari itu, saya mau khotbah. Saya bilang, Bu mau kemana? Saya bilang gitu. Dan dia berkata, saya mau cari gereja. Ya sudah di sana, karena saya akan khotbah di gereja sana. Nggak lama dia mondar-mandir lagi ya. Dan saya cuma bilang, ayo Bu, sama-sama saya ke gereja, kita doa sama-sama di sana. Dan dia duduk dan dia dengar khotbah saya. Sejak hari itu dia bertemu dengan firman Tuhan ya. Dia sempat menganut agama Buddha ya. Jadi di situ hari ini saudara lihat ya, kuasa Tuhan yang sempurna. Dari obat tidur dosisnya berapa Bu? 3. Sekarang cuman berapa? Sekarang seperapat. Wow, tepuk tangan buat Masih kemuliaan minum. Tuhan. Masih minum. Tapi saudara lihat dulu ketemu saya, mukanya nggak seperti ini saudara. Ya, Kayak orang bingung, blank. nah itu lihat ya. Tapi kuasa Tuhan, lihat ya, begitu kita ketemu firman hari ini, Bu Chunling ngerasain sukacita nggak? Sukacita, karena saya dibimbing sama Bu Eli, dibimbing, jadi saya tuh merasa ada nyaman di hati saya, sukacita. Tuh. Iya, ya, kita percaya. Yuk, terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati. Saya cuma mau kasih tip aja. Hari ini tuh kita tahu bahwa setiap kehidupan saudara yang terjadi itu bukan pengendali dan penentu hidup kita. Kita semua ini diizinkan melewati proses masing-masing, tidak ada rancangan untuk kecelakaan. Justru melewati setiap masalah demi masalah, di situ kepercayaan Tuhan itu akan terjadi. Yuk, saya akan khotbah singkat, nanti kita akan berdoa ya. Semarang ini tadi pagi saya doa buat Tuhan, saya dapat ayat yang tadi pagi sudah saya share di grup. Ini benar-benar hatinya Tuhan, tangkep loh ya. Jakarta, Surabaya nggak dapat loh ayat ini. Ayat ini khusus tadi pagi buat Semarang ya. Kita percaya bahwa ada pesan kasih karunia Tuhan. Saya nggak tahu, saudara datang ke tempat ini ada banyak pergumulan hidup yang saudara bawa. Tapi saya nggak tahu, belas kasihan Tuhan akan diberikan. Amin. Yuk kita baca dulu Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 dulu. Supaya saudara hari ini datang ke tempat ini cari Tuhan itu tidak merasa gini, gimana ya hidupku. Tapi kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Yesaya 49 ayat ini tidak asing buat saudara. Dapatkah seorang perempuan itu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun orang tua bisa melupakan anaknya, tapi Tuhan tidak akan melupakan saudara dan saya. 16, lihat ya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yang saya bisa ambil kesimpulan dari Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Kalau Tuhan tidak pernah lupa, bahkan dia menganggap kita sebagai anak kesayangannya. Berarti posisi saudara ada di mananya Tuhan? Di hati. Kalau Tuhan berkata engkau ada di telapak tanganku, berarti posisi saudara ada di genggaman tangan Tuhan enggak? Yang selalu dipegang erat-erat, bahkan
tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya hari ini seburuk apapun keadaanmu, ada rekaan yang jahat, usahamu lagi hancur-hancuran, jangan pernah berkecil hati. Percayalah, kita ada posisi di hatinya Tuhan, di tangannya Tuhan, di pemandangan Tuhan. Artinya tidak pernah penjaga Israel tertidur terlelap. Kalau saudara lagi disakiti suami, mertua, ipar, teman baik, kira-kira Tuhan peduli enggak saudara? Mungkin hari ini gak ada orang peduli atas hidupmu, tapi satu pribadi hari ini kita baca. Tuhan berkata, nak, kalau kamu disakiti, aku juga sakit. Karena posisimu itu ada di hatiku dan ada di tanganku, bahkan ada di pemandanganku. Tidak bakal aku izinkan ada kuasa lain yang bisa menjamah biji mataku. Artinya suatu kali apa yang sakit, apa yang rugi, apa yang hilang, itu kalau ada di pemandangan Tuhan dan ada di hatinya Tuhan, ada di tangannya Tuhan, maka hati, tangan, dan pemandangan Tuhan akan merubah semua yang buruk menjadi kebaikan. Amin. Yuk, berita sukacitanya apa kita baca hari ini? Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya. Kita percaya bahwa arti Natal ini ketika Yesus lahir, malaikat itu membawa satu pesan. Yuk kita baca. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Berarti pesannya, ketika Yesus lahir di dunia, maka seharusnya kita sebagai anak Tuhan gak perlu takut. Tapi seberapa banyak kita hidup hari-hari ini bukannya hidup percaya, tapi takut depresi. Sebab sesungguhnya, senyatanya, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu ada hari ini ketika Yesus lahir, pesannya dua. Jangan takut, justru ada kesukaan besar. Tapi buat kita tidak tangkep pesan ini. Kita hidup dalam ketakutan, yang ada cuman kedukaan. Bu Eli hutang banyak, suami selingkuh, divonis kanker. Gimana Bu Eli? Kita hidup tidak takut, hidupnya disuruh sukacita. Ya mana mungkin. Saudara tahu, saya sudah kasih tip mulai tahun ini dan berikut-berikutnya. Kita sebagai anak Tuhan, khususnya jemaat di PD Victory, percayalah, buka satu tip. Ini yang harus saudara hidupi. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita nggak bisa hidup hari-hari ini. Sukacita, jangan takut, itu keputusan. Saya kalau mau hidup dengan melihat kenyataan hidup, kira-kira saya takut enggak? Takut saudara. Normal itu Goliat, itu raksasa. Sementara yang saya hadapi, saya cuma nggak punya kemampuan apa-apa di tengah posisi sebagai istri yang sudah tidak dicintai lagi, istri yang rasanya sudah melihat seperti Bu Lia berkata, happy family. 2 anak sudah happy family. Mungkin posisi Bu Lia juga sama. Saya nggak punya anak, situ udah punya anak. Kayaknya itu yang berhak bahagia. Tapi kita percaya ini loh. Kenapa saya bisa hidup tanpa ketakutan? Walaupun musuh saya lebih besar, tantangannya lebih berat. Kenapa saya hari ini bisa sukacita? Coba kalau hidup saya depresi, kira-kira bisa khotbah enggak? Kira-kira saya bisa nguatin banyak ibu-ibu yang depresi, Bu, kuat-kuat? Enggak. Kalau saya cuma lihat fakta ini loh. Kenapa hidupmu sekarang dalam ketakutan dan hidupmu dalam kedukaan? Karena engkau lagi melawan kebenaran firman. Kalau firman Tuhan berkata, hidupmu itu karena percaya, bukan karena melihat. Jadi sekali lagi, apa yang saudara percayai atas kehidupanmu bersama Tuhan?
Kalau engkau cuman mempercayai Tuhan hanya sebatas masalahmu dan kau tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak sanggup kayaknya menyelesaikan masalahmu, maka engkau hanya hidup, hanya melihat. Tapi hari ini Tuhan mau beri perintah, jangan takut, karena setiap kehidupanmu bukan lagi melihat fakta, tapi percaya kepadaku bahwa bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Kalau itu jadi gaya hidupmu, engkau menghadapi resesi besar-besaran sekalipun, engkau akan berkata gini, aku tidak takut. Karena aku berjalan dengan Allah yang jauh lebih besar dari masalah apapun. Kalau kita hidup hanya karena melihat dan kita ketakutan, berarti saudara sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Kita hari ini jangan kecilkan siapa Tuhan saudara. Itu sebabnya yuk pesan Natal kita buka Yohanes 14 ayat 6. Kita baca. Siapa sih Yesus yang kau saudara sembah? Kenapa kita perlu takut saudara? Apapun tantangan tahun depan, mau berita apapun yang saudara dengar, Yesus, lihat, Yesus lahir dan Yesus berkata pagi ini di depan saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya buka PowerPoint saya yang akan saya bahas 3 hal. 3K Tuhan Yesus itu adalah jalan, Tuhan Yesus adalah kebenaran, Tuhan Yesus adalah kehidupan. Kalau dia adalah jalan, tenang aja. Jalan hidupmu memang sempit, sesak. Siapa yang bilang ikut Kristus maunya jalan tol, instan, diberkati? Oh enggak saudara, kalau ada hamba Tuhan yang berani berkhotbah ikut Kristus semuanya nyaman, itu sesat. Ikut Kristus jalannya apa? Sumpit, sesak, pikul salib. Nggak enak ya Bu Eli, jalan dunia kok enak Bu Eli, tipu sana tipu sini, oh kaya cepat. Jadi wanita simpanan kok enak Bu Eli, kaya cepat. Tapi ujung-ujungnya saudara tahu, bayar harganya mahal. Jalanmu menuju maut. Itu sebabnya kalau Yesus berkata, apapun yang harus engkau lewati, kalaupun itu sempit, sesak, pikul salibnya tiap hari, tetap jalani. Karena itu memang jalan yang harus kita tempuh. Amin. Yang kedua, Yesus itu adalah kebenaran. Hari ini semua fakta yang terjadi, masalahmu itu bukan menentukan hidupmu, tapi kebenaran firman Tuhan itulah penentu hidupmu yang akan membawa saudara dan saya hidup dalam kemenangan. Amin. Fakta kebenaran enggak? Bukan. Apa yang kita alami itu menentukan hidup kita enggak? Semua yang terjadi tidak akan menentukan dan mengendalikan hidup saudara dan saya, tapi kebenaran. Yesus itu kebenaran. Yang ketiga, Yesus itu adalah kehidupan. Nanti kita buka 3 ayat ini, ayatnya masing-masing. Yuk kita lihat, kalau Yesus adalah jalan, saya berusaha mengambil ayat perbandingannya ya. Roma 5 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 2. Kita baca. Oleh Kristus kita juga beroleh jalan masuk, tiket-tiket. Tidak ada tiket menuju surga tanpa kita punya iman kepada Yesus saudara. Lihat ya, kepada kasih karunia ini kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita.
Kita diselamatkan jalan masuk karena iman percaya, kasih karunia Tuhan diberikan buat saudara dan saya sampai hari ini. Makanya ada orang tanya kemarin, Bu Eli, kalau orang berdosa, terus hari ini dia dosanya besar sekali, kira-kira minta maaf diampuni enggak sama Tuhan? Jelas. Karena bagaimanapun dosa merah seperti kermisi, ketika kita datang kepada Yesus itu akan jadi putih seperti salju karena memang kasih karunia. Seperti siapa? Penjahat yang ada di sampingnya Yesus. Yesus gak pernah lihat, kamu penjahat yang jahat, kamu sudah bunuh orang, kamu sudah buat susah hidup orang. Tapi ketika last minute, detik terakhir, dia cuman berkata, imannya Yesus, kalau kamu ada di Firdaus, ingat aku, itu iman loh saudara. Hari itu juga Yesus berkata, engkau ada di Firdaus bersama aku. Itu yang namanya kasih karunia. Makanya hari ini kalau lihat jiwa-jiwa bawa saudara, kita nggak mau jiwa-jiwa itu dikirim ke neraka, ke alam maut, daripada khususnya kemarin ya, saya doa sama Bu Junling. Ada orang yang sudah kena kanker stadium akhir, walaupun agamanya dari seberang. Saya cuma bilang nih, kasih teleponnya ke saya. Saya tahu bahwa last minute paling enggak kalau dia sudah detik-detik terakhir dia akan pulang ke rumah Bapak. Dia tahu tempat di surga sudah terbuka. Amin. Saya ambil teleponnya, saya bilang, kamu mau saya doakan? Mau. Saya doakan, saya bilang dalam nama Yesus, supaya telinganya mendengar. Itu sebabnya, yuk berikutnya, di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Buka PowerPoint-nya 3. Jadi kalau Yesus adalah jalan, hari ini kita lihat. Jadi hari ini arti Natal, kalau malaikat datang jangan takut membawa berita kesukaan besar. Saudara yakinlah kesukaan itu bukan hanya kesukaan, tapi jaminan yang pasti saudara. Kita tidak akan pernah hidup kalau mengerti firman mau hidup dalam duka. Itu karena pikiranmu, rasa percayamu sudah mulai berkurang bersama Tuhan. Tapi kalau rasa percayamu sama Tuhan, dia juru selamat. Artinya dia datang untuk menyelamatkan saudara dari setiap masalah di dunia. Bahkan untuk keselamatan kekal, dia sudah berkorban buat saudara. Tidak ada yang takut. Makanya jemaat Victory tidak boleh wajahnya jutek. Gak boleh depresi. Semua kalau ketemu tahun depan nanti pulang juga ke rumah ya. Mungkin suamimu lagi panik.com, lihat lelang bank, usaha mau bangkrut, saudara nanti pulang, puji Tuhan, haleluya. Kamu ini hutang selangit, puji Tuhan, haleluya. Oh enggak apa-apa, puji Tuhan, haleluya. Karena memang malaikat datang ke dunia, Yesus ke dunia itu membawa pesan jangan takut kesukaan besar. Pak, kita harus percaya Pak, tahun depan di balik hutang kita ada kesukaan besar, bukan kedukaan. Itu iman saudara. Amin. Kalau kita bisa punya iman seperti itu, percayalah apa yang tidak mungkin Tuhan akan balik semuanya. Beroleh jalan masuk, kita tenang, kita sudah pegang tiket ya. Kita ini aman enggak kalau jadi anak Tuhan sudah terima Yesus? Tiket masuk, kita semua pegang tiket ya. Kalau besok visa kita habis, sewaktu-waktu Tuhan bawa kita pulang ke rumahnya, kita sudah bisa tunjuk ini loh tiket itu hidup selamanya. Yang kedua, kita berdiri hari ini ada di dalam kasih karunia. Makanya ndak ada orang yang letih, loyo, lesu. Kita ini hari ini hidup berdiri di atas kasih karunia. Orang kasih karunia itu gimana contohnya? Sering kali saya kasih contoh saudara.
Orang kasih karunia itu gini, ndak punya modal, toko kecil, samping-samping toko besar, modal raksasa. Tapi bisa bertahan sampai hari ini, bahkan ada kesaksian. Ini nyata. Toko kecil ndak punya uang, ndak punya modal, ngadepi toko-tokonya besar raksasa. Tapi ketika dia berdiri di atas kasih karunia, yang kecil ini bisa beli toko di samping-sampingnya. Itu contoh kasih karunia. Orang lain ndak dapat. Jujur saya mau kesaksian dikit tentang pekerjaan suami saya. Kalau saudara lihat usaha suami saya itu kasih karunia. Supir ya, yang namanya supir sales di luar kota. Kalau ketemu supirnya suami saya, dia bilang gini, bejo, untung ya perusahaanmu ini. Jujur, suami saya itu lawan perusahaannya semua konglomerat, saudara. Yang namanya obat nyamuk itu musuhnya konglomerat, Baygon, ya. Itu sudah raksasa. Yang nama 3 roda itu sudah raksasa. Belum lagi yang namanya Garuda dan sebagainya. Jujur, kalau bukan kasih karunia, semua perusahaan yang kecil-kecil sudah tewas, saudara. Tapi hanya hidup karena kasih karunia. Sampai hari ini perusahaan suami saya yang enggak pakai sales, cuman supir. Jujur orang enggak percaya, masa sungguh. Kita ini enggak ada sales, cuman supir. Kalau datang nyeles mau pesen apa, dicatat besok dikirim. Tapi Tuhan membuktikan yang namanya hidup kasih karunia itu luar biasa. Nggak usah pusing-pusing dengan puter cara marketing mau dibolak-balik, tapi ketika ada Tuhan dan kasih karunia-Nya, perusahaan ini masih berdiri, bahkan bisa diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ini loh, makanya kita berdiri hari ini bukan berdiri di atas hutangmu, saudara. Jangan terus berdiri di atas kenyataan hidup yang memang rumah tanggamu kacau balau, keuanganmu kacau balau, usaha yang namanya penjualan sepi kena PHK. Tapi mulai hari ini kita mengerti firman, kita harus berani berdiri. Karena kita bukan berdiri di atas fakta, tapi berdiri di atas kasih karunia. Kasih karunia enggak, Bu Lia sama saya? Saya berdiri di atas kasih karunia, saudara. Hari ini bisa khotbah tanpa sekolah Alkitab, bisa tulis buku renungan, jangan dibuat kipas-kipas ya. Itu nanti pulang dibaca. Ayat yang nempel di souvenir itu saya yang bikin. Itu kemarin lucu di Surabaya. Ada seorang ibu yang dapat ayat ini, dia ngomong sama saya, Bu, ayatmu ini cocok buat saya. Ibu tahu, ketika ayat ini saya baca, baru aja saya baca Kejadian sore, saya disakiti hati. Ternyata ayat itu rem buat saya. Ayat itu bilang gini, berhenti marah, jangan membesarkan perkara, jangan cari perkara untuk dengan orang yang menyakiti hidupmu. Bu, bener Bu, pulang saya disakiti hati, tidak salah, kepingin saya bales, tapi ayat ini ternyata rem buat saya. Ya, nanti dibaca, itu suara hati Tuhan, saudara ya, buat saudara jangan dibuang. Yang ketiga, kita ini bermegah dalam pengharapan. Kenapa saya tetap bertahan, Bu Lia tetap bertahan dalam rumah tangga, walaupun yang dipertahankan mungkin tidak punya dasar untuk berharap. Karena kita bermegah hari ini, saya bermegah terlalu pede. Kalau orang tanya gini, Bu Eli, suamimu itu sulit loh Bu Eli, susah, itu orang yang kerasnya kepala. Saya bermegah hari ini. Saya cuma bilang gini, kamu kan manusia, aku bermegah. Kenapa aku percaya diri bahwa rumah tanggaku pasti dipulihkan Tuhan secara luar biasa? Karena aku tahu aku bermegah itu di dalam pengharapanku kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dan memalukan hasilnya. Jadi kalau kita mau berdiri bermegah hari ini, kita bisa ketawa di tengah badai, goyang, menari di tengah badai. Orang dunia stres di tengah badai. Kita sebagai anak Tuhan, tahun depan kita semua akan menari di tengah badai. Amin, saudara.
Karena ini saudara, lah susah apa? Tiket sudah dapat. Takut apa? Orang dunia kaya konglomerat, rumahnya mau 1 hektar, mati bisa dibawa? Nggak bisa. Bisa enggak hartanya deposito, mau jabatannya, gelarnya insinyur, dokter andes, kabulator dan semua yang tor-tor dibawa. Kira-kira kalau masuk lubang kubur gelarnya apa? Almarhum. Tangkap loh saudara. Kita dibekali jalan ini aja. Syukur enggak Yesus lahir di dunia. Enggak. Bukan tanpa alasan loh, malaikat berkata jangan takut. Kesukaan besar itu terjadi ketika Yesus lahir di dunia. Makanya ndak ada orang nanti kalau ketemu saya, Bu Eli, sengsaraku. Saya nggak mau nyanyi lagu itu ya, jangan dinyanyi. Saya paling anti nyanyi lagu itu. Kalau saudara mulai nyanyi lagu sengsaraku, engkau yang menghitung hutangku Tuhan, nggak cukup. Nggak. Kalau kita tahu bahwa Yesus lahir buat saudara punya jalan masuk, kita berdiri di atas kasih karunia dan kita bermegah dalam pengharapan, kita akan menghadapi hari esok percaya diri. Amin. Yang kedua, yuk berikutnya nanti 1 poin lagi kita selesai ya. Yang berikutnya, Yesus adalah kebenaran. Buka dulu di 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi seberapa banyak orang ikut Kristus cuman sebatas masalah di dunia. Tuhan, kalau masalahku belum selesai, aku nggak bisa Tuhan. Hidup ini menaruh pengharapan apa sih? Ikut Kristus kok menderita. Ikut Kristus hutangku ya belum lunas-lunas. Ikut Kristus ya tambah bonyok. Nah, ini kaitannya saudara ikut Kristus ukurannya cuman masalah. Kasihan deh lo. Coba kalau saudara renungkan firman, ini ayatnya ngomong itu loh. Kalau saudara datang ke tempat ini cuman kejar pemulihan, berkat, nyaman, rumah tangga, usaha, aku mau kaya, berarti saudara kasihan deh lo. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Yuk buka dulu. Kebenarannya apa saudara? Buka di Yohanes 14 ayat 2 ya. Apa yang jauh lebih berharga? Kebenaran ketika kita berharap pada Yesus ada kehidupan setelah hidup di duniamu berakhir. Itu pengharapanmu. Jangan hanya diukur dengan masalah sehingga kalau masalahmu tidak pulih engkau marah sama Tuhan, engkau kecewa, engkau tawar hati, sudah tidak ke PD Victory. Aku nggak mau ikut Bu Eli, bonyok sudah tidak dapat apa-apa. Tapi percayalah ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Yang pertama pengharapanmu karena Tuhan sudah sediakan tempat. Kita ini enak, sudah disediakan. Makanya ndak usah takut mati. Ibu-ibu ndak usah parno, takut ini, takut ini. Kalau kita sudah wayahe, tidur pun ndak bangun ya sudah wayahe. Kalau memang belum wayahe, mati, mau diterpa seperti apapun tetaplah hidup. Tuhan sudah punya list berapa usiamu di dunia. Syukur-syukur kalau waktunya sudah pulang kayak Hizkia, minta kasih karunia. Tuhan, memang aku waktunya pulang, tapi
Tapi kalau boleh diperpanjang Tuhan, visa sementara Tuhan, diperpanjang, syukur-syukur saudara. Tapi kalau Tuhan bilang gini, kayaknya sudah tidak ada lagi ya, pulang aja sudah. Toh hidup sama aku kan jauh lebih enak. Di dunia minta panjang umur, tapi kalau dikasih panjang penderitaan, air mata, nangis. Loh saudara ngerti firman enggak? Akan datang masa-masa yang sukar, yang jahat makin jahat. Jadi kalau minta visa diperpanjang, panjang umur, artinya Tuhan bilang ini, siap menghadapi orang makin jahat. Jangan nangis. Kalau mertuamu makin jahat, jangan nangis. Kalau suamimu makin tega, jangan nangis. Kalau pelakor makin menjadi-jadi, jangan nangis. Katanya minta panjang umur, berarti harus siap panjang penderitaan. Siap? Siapa yang tidak siap? Nanti saya doakan setelah ini. Yuk cepat-cepat dibawa pulang. Jalan tol. Kan sudah dapat tiket. Bu Eli tidak siap, Bu Eli. Ini masa-masanya makin jahat. Yuk kita doakan sama-sama. Tidak apa-apa Bu, kalau sudah ada tiket nanti masuk surga. Jadi artinya kita hari ini siap saudara. Yuk, di rumah Bapak sudah ada tempat tinggal ya. Tidak usah bingung. Yang kedua, buka Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Ini kebenaran saudara. Faktamu hari ini engkau tidak punya rumah di dunia, engkau rumahmu kecil tidak apa-apa, tapi punya tempat di surga. Betapa luar biasanya ya. Yang kedua yuk ini. Dan Yesus akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Keren. Hidup ikut Yesus tidak ada maut, jadi selamanya ya. Dan tidak ada lagi perkabungan, jadi tidak ada masalah. Makanya selama di dunia ada masalah, nikmati. Nanti di surga kangen masalah tidak ada, cari masalah tidak ada. Ya, di surga semuanya tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Tiap hari ketemunya kita cuman reuni akbar, hidupnya sukacita. Itu hidup ideal. Amin. Dan sebab segala sesuatu yang lama di dunia ini sudah berakhir. Yang ada hari ini akan muncul yang kedua, yaitu kehidupan yang ideal. Sudah disediakan tempat hidup ideal. Yang ketiga, yuk kita baca. Bagaimana jalan kebenaran ya, kebenarannya. Baca di kitab Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Nah ini, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Artinya kalau kita sudah mati di dalam Yesus, maka tidak ada penghakiman ya. Saudara tahu kebangkitan pertama itu nanti kita akan hidup dalam pemerintahan 1000 tahun. Iblis diikat. Nah kita dibangkitkan. Orang-orang yang tidak kenal Yesus itu tidak dibangkitkan. Mereka cuma ada di lubang kubur. Pada waktu kematian yang kedua, nah itu yang tidak terima Yesus bangkit. Itu penghakiman antara surga dan neraka. Tapi saudara yang sudah lulus di dalam pemerintahan 1000 tahun langsung menuju surga. Ini tidak ada lagi kematian yang kedua, tidak berkuasa. Tapi orang-orang yang belum kenal Yesus itu akan dihakimi antara surga dan neraka. Itu nanti itu. Tapi kita sudah aman ya. Mereka akan menjadi, nah ini keren. Jadi tidak usah kejar status. Hari ini dihina orang siapapun karena engkau tidak kaya, engkau hidup pas-pasan, tidak usah takut. Kita sudah punya ini loh, imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia 1000 tahun lamanya. Ini nanti ya. Jadi yang ketiga apa saudara? Tuhan sudah menyediakan jabatan iman. Nah ini buka, Yesus ini kebenaran.
Jadi tidak usah lihat faktamu hari ini tidak menentukan hidupmu, tapi kebenaran itu akan menentukan hidup saudara. Menyediakan tempat tinggal yang kekal, kehidupan yang ideal. Dia sudah sediakan jabatan imam dan raja untuk memerintah. Amin. Amin. Jadi kabar sukacita enggak dengan kelahiran Yesus di dunia? Enggak usah takut. Yang terakhir, yuk, Yesus adalah kehidupan. Yang tadi kebenaran. Efesus 2 ayat 6 sampai 7. Efesus 2 ayat 6 sampai 7. Ya, pemain musik boleh siapin Pak, mulai lagu. Kita akan masuk doa tutup tahun karena nanti kita ketemu ibadah lagi Januari. Ya, saya akan berdoa buat jemaat di Victory. Yuk kita baca. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana, saudara? Surga. Siapa yang bilang, Bu Eli, surga ada enggak? Hati-hati loh, saudara. Surga jelas ada. Karena Yesus sendiri berkata, suatu kali kita semua akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Rumahmu bukan di sini. Sini tempatnya air mata penderitaan jalani. Tapi kita sudah disediakan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Lihat berikutnya ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Tidak usah takut. Hari ini hutangmu banyak, masalahmu berat, tapi Yesus berjanji, Aku menyertai setiap orang benar dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan kebaikanku itu pasti lebih dari cukup untuk engkau menghadapi hidup sampai pada akhirnya. 3 hal buka. Kalau Yesus adalah kehidupan, Dia datang suatu kali. Kita tidak selamanya tinggal di liang kubur. Pasti ada kebangkitan. Dan Dia datang menyediakan tempat di surga. Dia datang dengan kasih karunia, kebaikan yang berlimpah-limpah. Jadi tidak ada alasan pulang dari tempat ini. Muka saudara, mukaku Daniel, muka hutang banyak, muka korban pelakor, muka korban gagal usaha. Kita bukan orang-orang yang gagal. Kegagalanmu boleh terjadi sebagai orang benar, tapi Yesus sudah membuka jalan buat saudara dan saya. Amin. Amin. Tinggal hidupmu, percaya atau melihat fakta. Bangun rasa percaya. Yuk buka ayat yang tadi pagi saya share. Kita mau bangkit berdiri, kita baca ayat ini sama-sama. Tadi pagi ayat ini luar biasa. Tanya mama saya di Surabaya, tanya Jakarta, tidak dapat ayat ini. Saya tadi pagi buka ayat ini, saya baca, wow, jemaat Victory Semarang luar biasa. Yuk buka Matius 20 yang tadi pagi saya share. Kita mau baca sama-sama ayat ini. Matius 20 ayat 30, 32 dan 34. Matius 20. Ya. Kita mau lakukan langkah profetik. Saya tidak tahu beban hidup saudara di ujung tahun ini, saudara dililit apa. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Ya, kita sudah mendengar pesan Natal siang ini, mendengar bahwa Yesus lewat. Kita sudah mendengar pesan Natal bahwa Yesus adalah juru selamat, Dia jalan, Dia kebenaran, dan Dia kehidupan. Tangkap saudara. Lalu mereka berseru. Hari ini kita mau berseru sama Tuhan. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 32, kita lompat. Oh nggak apa-apa, 31 dulu ya. Saya akan tunjukkan nanti dalam ayat 31. Nah ini, seringkali ketika kita mendengar firman, kita tahu Yesus itu juru selamat, tapi perjalanannya, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Lihat ya, seringkali kita dengar firman, oh ya firman ini benar-benar ya dan amin, tapi perjalanan hidupnya ada banyak tantangan yang memaksa saudara diam. Saudara sudah tidak bisa berdoa lagi karena rasa ragu, capek Tuhan. Lihat ya, namun mereka makin keras. Jadi hari ini kalau tantangan
tantanganmu makin besar, saudara harus punya satu sikap, makin keras cari Tuhan, makin keras percayamu, bukan makin keras rasa takutmu. Lihat ya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami, ayat 32. Lalu Yesus berhenti. Nah, dengan rasa percayamu yang makin teguh itu membuat Yesus berhenti dan memanggil orang buta. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Berikutnya, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ini pergumulan orang buta, bertahun-tahun kepingin melihat, tapi buat mereka rasanya sulit, bahkan bagi manusia sulit. Lihat 33. Berikutnya 4:34. Maka tergeraklah hati Yesus. Itu tadi, kita hidup di dalam kelimpahan belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Lalu ia menjamah mereka, dan ini kata yang luar biasa, seketika itu juga mereka melihat. Saya nggak tahu pergumulan saudara apa, tapi percayalah, kalau ini firman buat jemaat di Victory Semarang, saya nggak tahu apa yang seketika Tuhan akan kerjakan buat engkau yang lagi ngalami titik engkau buta, engkau tidak mampu keluar dari masalah karena bertahun-tahun engkau ada di titik itu, dan engkau berkata gini, Tuhan, secara akal sulit, sukar. Tapi ketika kita mendengar firman siang ini, dan firman itu engkau dengar dan engkau percayai, tantanganmu tidak merubah keputusanmu siang ini untuk tetap memilih percaya daripada melihat. Maka seketika Tuhan bertanya siang ini, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat siang ini? Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Yuk kita bawa doa tutup tahun. Pergumulan saudara dengan kebutaan, kehancuran, engkau sudah di titik nadir dan kau tidak tahu jalan keluarnya. Tapi siang ini yuk kita mau nyanyi, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita sudah tidak bawa atribut yang buat saudara diam. Mana mungkin ya. Bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin, saudara. Buat saudara untuk menyembuhkan orang buta seketika tidak mungkin. Saudara yang mungkin sakit, saudara bisa pegang bagian tubuh yang sakit. Saya merasakan kuat, Tuhan akan bawa kesembuhan. Buat orang yang sakit hari ini, Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau berkata seketika itu, terima saudara. Yuk kita boleh tundukkan kepala. Apa yang jadi pergumulanmu sampai tahun 2022? Saudara banyak ngalami tantangan. Bahkan yang saudara lihat hanya Goliat di depan mata. Sampai saudara lupa bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dari Goliat. Kalau di depan mata itu Tuhan yang jauh lebih besar dari Goliat, secara logika engkau tidak akan takut. Engkau akan punya iman, berani melintasi semua tantangan yang engkau hadapi bersama Tuhan. Dan engkau akan berdiri bermegah. Karena semua ini sudah aku sediakan yang terbaik. Engkau berdiri di atas kasih karuniaku dan engkau bermegah di dalam pengharapanku bersama aku. Dan aku tidak pernah kecewakan engkau. Aku tidak akan pernah permalukan hidupmu ketika engkau bermegah dan berharap kepadaku. Itu sebabnya Tuhan, yang punya sakit penyakit pegang bagian tubuh. Saya akan berdoa, yang punya pergumulan hidup angkat tangan saudara. Ini tanda penyerahan total. Apa yang menjadi beban hidupmu menjadi perkaranya Tuhan, dan Tuhan akan ambil alih. Tuhan berkata, apa yang hendak engkau inginkan untuk aku perbuat siang ini, aku punya kuasa seketika. Apa yang jadi masalah untuk menjadi berkat itu hanya seketika. Yang sakit
untuk menjadi sembuh itu hanya seketika, dan itu terima semuanya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus kelimpahan kasih karunia, kebaikan, berkat, kesembuhan, pemulihan, apa yang menjadi pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat rema kekuatan firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Kami mendapatkan satu kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Berkati seluruh tim pengerja Victory Semarang yang sudah menyiapkan acara Natal ini dengan luar biasa. Semua jeripayah mereka tidak pernah sia-sia. Yang melayani bagian tim musik, worship leader, semuanya Tuhan, baik dekor dan semuanya Bapak, baik seksi dana, semua apa yang mereka tabur Engkau yang mengembalikan. Dan semua jemaat PD Victory Semarang, kami percaya pulang mereka akan menikmati satu terobosan yang tidak pernah mereka lihat, mereka pikirkan. Itu yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Selamat Natal semuanya.